Baik, terima kasih Pak Yoyo. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk pemaparan materi dari Pak Yoyo. Ya, yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Yoyo ini bahwa dengan adanya kecanggihan teknologi AI sekarang ini khususnya untuk mahasiswa bukan pengganti kita begitu Pak ya, tapi jadikan AI ini untuk mitra kita. Kalau kita jadikan AI untuk mitra, mahasiswanya harus makin pintar gitu kan ya Pak ya. Mahasiswa yang harus makin pintar gitu ya. Setuju ya mahasiswa ya? Jadikan sebagai mitra gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dharma Setiawan selaku praktisi informasi digital dan Direktur Utama Agro Maritim Digital Sinergi. Silakan Pak Dharma. Halo, selamat pagi semuanya. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertama mengenalkan kami Agro Maritim Digital Sinergi ini, kita nyetel film dikit ya. Ini apa sih? Makanan apa ini? Oke, kita akan mulai masuk di masa ini langsung ke halaman 3, Pak. Hari ini Bapak dosennya saya suruh jadi moderator operator, nggak apa-apa ya. Nah, gini, jadi apa sih Agro Maritim Digital Sinergi ini? Ini adalah kebutuhan di Indonesia ini. Arahan dari Bapak Presiden adalah kita harus bisa membangun ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini untuk juga bisa mendukung Indonesia Emas 2045, kan gitu ya ceritanya. Ketika ketahanan pangan ini ternyata dalam perkembangannya itu butuh sekali teknologi yang sinergi. Nah, teknologi sinergi seperti apa sehingga nanti ada SDM yang uplift bisa punya keilmuan seperti apa, ini sekarang agak susah. Contoh misalnya, pernah dengar Oracle nggak? Oracle di US, di Amerika. Oracle, terus nanti di sana ada Microsoft gitu ya. Nah, Oracle, Microsoft itu alhamdulillah di hari ini dia itu melay-off 35.000 karyawannya. Padahal karyawannya ini sendiri itu disuruh buat AI. Jadi kan aneh, disuruh buat AI, karyawannya dikeluarkan. Nah, tergambar di sini di Indonesia, bukan aku nakutin loh ya. Sampai keluar dari kuliah ini mau kerja apa? Wong yang ahli aja itu dikeluarin semua. Nah, tapi kita punya pimpinan yang bagus ya, bahwa area ketahanan pangan itu tidak ada di dunia selain di Indonesia. Diferensiasi dari makanannya, tanamannya. Nah, ini kalau bisa semua rekan-rekan ini mahasiswa sudah belajar bagaimana AI ini mendukung program-program pemerintah yang bisa dilakukan. Oke, next Pak. Nah, cerita dikit, apa sih AI itu dulunya? Dulunya itu pernah nonton film Transformer nggak? Nah, Transformer itu kan bagus banget tuh filmnya. Nah, itu pertama kali dibuat oleh Ian Goodfellow untuk membuat film tersebut. AI kan? Nah, zaman dulu udah terpikir gitu. Zaman dulu ketika dibuat ini di 2014 2017 sampai 2017 itu karena booming box office-nya si Transformer ini itu diciptakanlah GPT. Keren. Diciptakan GPT dengan model bahasa yang lebih besar, GPT. Ternyata dengan adanya AI mereka terkungkung. Jadi ChatGPT ini bukan ChatGPT ya, GPT-nya aja ini terkungkung karena dipakai untuk militerisme di US, di Amerika. Sehingga terkungkung, ini nggak bisa berkembang karena ya sepandai-pandainya orang muternya itu aja kan ya. Jadi mau di situ mau buat misil, mau buat pesawat, mau buat tank dan lain-lain, muternya situ-situ doang. Padahal kehidupan ke depan itu
universal dan unik gitu. Nah, oleh karena itu di 2022 mulai sedikit-sedikit dibuka. Makanya kita tahu kan di 2022 udah mulai AI-nya mulai banyak. Sebelumnya emang closing China buat sendiri, US buat sendiri. Nah, ketika itu dibuka, benar kejadian bahwa AI ini bisa membantu sebagai asisten kita untuk bekerja. Jadi rekan-rekan semua, gunakan AI ini sebagai pembantu kita. Saya alhamdulillah jadi pimpinan di sebuah perusahaan. Kalau anak buah saya tidak bisa ya saya pakai AI gitu kan ya. Saya suruh-suruh mau buat tabel kayak mau buat apa gitu ya, kita itu suruh-suruh, lebih enak sama dia. Kalau yang anak buah kan ngeyel ya, Pak nanti dulu Pak kerjaan banyak, nggak ada sama AI nggak bisa ngeluh dia. Kalau nggak mau tak patai di tik gitu. Oke, next ya. Nah, kita sekarang ini mempunyai suatu opportunity yang sangat besar yang tidak ada di dunia. Itu adalah mewujudkan kemandirian pangan. Biar negara lain itu perang, gak apa-apa. Yang penting kita ini pangannya adalah terjadi ketahanan. Nah, pangan itu tidak hanya di darat tapi juga ada di laut. Di laut ada ikan, ada macam-macam deh. Ini kalau dihitung itu nilainya tak terhingga. Tapi kalau orang IT-nya ndak ikut, ya percuma. Akhirnya gitu-gitu doang kan gitu ya. Buat acara koperasi gitu kan. Koperasi bulet gitu aja kalau misalnya orang IT-nya nggak ikut. Nah, saya harap di hari ini rekan-rekan semua sudah bisa membuat suatu ide apapun yang ketika dilihat di depan mata, ide ini kecil tapi bisa membangun dan membuat suatu, tadi sampaikan Pak dosen bahwa ada 40% bisnis di area AI. Nah, itu yang harus kita buat. Kita lihat di sini. Yang pertama ada kolaborasi, yang sebelah kanan ujung ya. Ada kolaborasi, yaitu kita perlu memang tetap seperti keadaan tradisional yang harus kita down to earth ke lapangan untuk menanyakan apa saja yang ada lapangan. Yang kedua, kita itu dulu pernah rekan-rekan ngalamin nggak ada berita di radio misalnya harga cabai kering 30.000 gitu ya. Nah, itu tuh betulnya is big data yang nggak harus dibiarkan gitu. Karena dari big data itu kita bisa membuat yang keren namanya blockchain, sehingga nanti ada kripto khusus untuk big data tersebut. Itu nanti. Tapi di hari ini kita harus mulai bahwa di sekeliling kita ini itu bisa menopang kita menjadi rezeki ke depan. Karena ke depan itu pekerjaan itu gak jelas. Mau pekerjaan apa, mau profesi apa, disebutkan sekarang, di tahun depan udah pasti berubah.